semuanya, balik lagi di The Adiasa Family. Hari ini aku mau bikin konten sama Pak Suami karena udah lama nih nggak bikin konten berdua. Hari ini kita mau ngobrolin mengenai yang lagi tren saat ini, yaitu Citayam Fashion Week ya. Terus kita juga sambil mau cobain beberapa coklat yang udah aku beli nih. Jadi kita mau battlein coklat-coklat ini. Aku punya Cadbury ya ini jadi nggak ada kacangnya ya. Terus yang Delphi juga, jadi ini milk coklat. Terus ada yang Van Houten juga. Terus ada yang teman-temannya Beng Beng nih, yang pasti Beng Beng ya. Terus ada top juga. Terus yang terakhir aku punya Delphi Barbar. Ini aku baru pernah lihat sih sejujurnya. Jadi kita mau cobain. Jadi mau cobain yang mana dulu? Mana aja? Kemana aja? Oke. Aku mau cobain yang ini dulu kali ya, karena yang lain udah pernah coba sebelumnya. Aku mau coba yang Barbar. Ini mau satu berdua apa gimana? Ya satu berdua aja. Satu berdua aja ya, oke. Jadi kemasannya kayak gini ya, kurang lebih teman-teman. Ini dari Delphi. Jadi aku nanti bakal kasih kasih tahu harganya berapa aja ya setiap coklatnya. Kita cobain dulu yang Barbar. Dalamnya mirip banget sama Beng Beng teman-teman. Ya mirip banget sama Beng Beng. Jadi hopefully rasanya juga enak. Kamu dulu? Coba. Karena pakai mikrofon bisa ASMR. Oh gitu. Enak nggak? Kayak top. Kayak top. Padahal topnya ada nanti. Oke, coba ya. Barbar dari Delphi. Iya, mirip sih. Rasanya kurang lebih sama banget ya, mirip banget ya. Kayak top. Kayak susah dibedain gitu malah. Minum dulu ya. Tapi menurut aku ini sedikit lebih manis nggak sih? Ya nggak sih? Kayak di antara top sama Beng Beng ini kayaknya paling manis deh si Barbar ini. Delphi Barbar. Minum dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut mau cobain battle yang kedua, compare sama top ya. Langsung. Ini yang paling murah nih, nanti aku kasih tahu harganya ya. Oke, ya paling kecil ya teman-teman, paling murah dan paling kecil. Wow, bungkusnya seberapa? Bungkusnya lah segini doang. segini doang loh, setengahnya doang guys. Bungkusnya gede, doang, isinya tuh. Kecil lah. Ini bungkusnya aslinya, nih separohnya ternyata. Aneh jadi, juga. Emang cuma segini doang nih. Jadi pas banget buat kita gigit berdua ya. Oke. Mau gigit dulu. Ini sejujurnya dari aku kecil, aku paling sering. Mirip sama top, enakan Barbar. Enakan Barbar, oh ya. Aku paling sering beli top sih, nggak tahu ya. Zaman dulu antara Beng Beng sama top tuh aku lebih suka beli top ya. Ya karena top lebih murah daripada Beng Beng. Nggak tahu harganya waktu masih kecil. Dulu iya lebih iya. murah. Harganya kan namanya masih kecil nggak tahu harga. Tapi dulu aku paling sering ngambilnya top gitu kalau ke supermarket. Coba ya. Dia kayak lebih alot nggak sih? Iya, top dari dulu kayak gitu. Iya, top. Kayak lebih alot gitu ya rasanya. Iya, kalau si Barbar lebih crispy. Lebih crispy. Tapi lebih manis Barbar ya. Kalau top ini nggak, di bawahnya ya. Kadar manisnya di bawahnya si Barbar ini. Aku masih lebih senang Barbar sih. Lebih senang Barbar ya, sama. Oke, selanjutnya. Tidak lain tidak bukan, di mana-mana orang pasti suka Beng Beng ya. Minum dulu nih, biar netral ya. Kamu nih. Oke. Ini kemasannya yang baru ya. Jadi isinya 3. Ini masih ada 2 di dalam nih buat anakku aja disimpan. Kita makan si Beng Beng. Jadi emang kita di rumah paling sering stok si Beng Beng ini ya. Semua orang kayaknya hampir nggak ada yang nggak suka Beng Beng, semuanya pasti suka ya. Ya. Nggak usah ditunjukin ya dalamnya Beng Beng kayak gimana. Beng Beng itu wafernya yang enak. Iya. Lapisan wafernya. Terus manisnya juga pas kalau buat aku ya. Dibanding si Delphi Barbar ini.
Ini manis banget sih buat aku. Cuman enak, rasanya enak. Cuman manis banget. Crunchy-nya juga dapet kok, nggak alot kayak top gitu. Cuman untuk overall satu gigitan paling enak si Beng Beng ini ya. Tadi semua battle-nya yang ada wafernya ya. Coklat yang pakai wafer. Ada lapisan wafernya. Ya, pokoknya yang sejenis ya. Nggak ada kacang-kacangannya, nggak ada sama sekali. Oke, lanjut kita ke coklat yang paling sering teman-teman temuin di supermarket. Ada Delphi, Van Houten, dan Cadbury. Ini kayaknya nggak usah dicoba dulu ya, terakhir kali ya. Karena udah paling sering makan yang ini. Kita mau cobain yang Van Houten karena kita paling jarang. Kayaknya aku nggak pernah nyobain deh yang Van Houten ini. Kamu pernah cobain? Enggak. Nggak juga? Nggak pernah? Oke. Karena mirip namanya sama vokalis. Ya. Emang ngaruh apa? Ngaruh lah. Kan rambutnya mirip sama Bonge. Oh gitu ya. Ini Van Houten since 1828 ya. 43% cocoa, dark milk chocolate. Oke ya. Oke, jadi dalamnya kayak gini teman-teman, kayak ada mozaiknya gitu ya. Mozaik apa? Apa nih kayak garis-garis gitu? Oh, itu ini apa namanya? Alurnya Iya, atau apalah itu. patternnya. Polanya. Polanya itu ya segitiga bolak-balik. Kayak segitiga bolak-balik gitu. Makan, monggo dicoba. Dawa. Enggak, mana bisa ASMR orang coklat mah ya. Nggak ada bunyinya lah. Bisa diisep. Agak pahit. Agak pahit. Enak. Karena pahit jadi enak. Karena kebetulan saya sukanya coklat yang agak pahit, jadinya enak buat saya. Nggak terlalu manisnya, agak pahit. Ini agak pahit sih. Mungkin karena 43%. Kayaknya ada yang mungkin lebih tinggi kadar coklatnya atau lebih rendah. Mungkin. Enak sih. Enak. Agak pahit soalnya. Jadi nggak yang strong manis doang gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut. Yang kedua Delphi ya. Ini juga paling banyak bisa ditemuin di supermarket besar ataupun Indomaret juga ada biasanya. Indomaret, Alfamart gitu ya, minimart gitu. Bungkusnya double kalau Delphi kan. Ada lagi bungkusnya. Oh iya benar. Iya, yang Van Houten tadi langsung coklatnya ya. Jadi begitu dibuka langsung coklat gini. Kalau kemungkinan melelehnya kan lengket banget ya pasti ke bungkusnya karena nggak ada lapisan lagi. Kalau ini si Delphi dibungkus kayak apa nih namanya nih? Aluminium foil ya. Udah padahal nyimpennya berbarengan ya, tapi udah lembek nih. Oke, udah lembek kayak gini teman-teman. Kasian banget. Bentuknya. Nih. Ya lebih manis. Lebih manis. Agak creamy. Nggak tahu pas susunya apa gimana, cuman Van Houten tuh coklat pahit. Kayak dark coklat gitu, tapi kayaknya bukan dark coklat. Enggak. Coba baca ingredient aja. Dark milk coklat. Oh iya benar. Jadi udah dark dibakain milk gitu ya. Emang dark coklat. Orang di sini aja tulisannya be bold more cocoa. Ya iya berarti emang dia menonjolkan rasa coklatnya yang agak pahit. Tapi kan enak juga kok. Aku suka kan yang milky gini coklat yang rada milky itu aku suka. Oke, last but not least kita mau makan yang Cadbury sekarang. Ini kebetulan aku kan juga jualan di rumah pakai produk Cadbury ini, jadi udah tahu rasanya ya, emang enak. Oh iya, jadi yang kemasan kecil ini nggak ada lapisan si aluminium foilnya itu ya, langsung. Jadi dia kayak Van Houten langsung dibuka langsung keluar coklatnya. Oke. Ya udah apa? Ya. Lebih netral sih. Jadi Van Houten agak pahit, Delphi Delphi lebih manis. ini di tengah-tengahnya. Ini tengah-tengah, iya. Jadi kayak Beng Beng sama di antara top sama Barbar ya. Paling netral si Beng Beng. Terus si Cadbury juga lebih netral karena
manisnya pas. Kalau Delphi lebih manis. Ibaratnya mungkin kalau Cadbury ini 80% manisnya, kalau Delphi 100% manisnya gitu ya. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu ke teman-teman harga-harga dari coklat yang kita udah beli hari ini. Aku belinya di supermarket hari-hari ya. Jadi yang pertama yang mengandung wafer dulu semuanya aku kasih tahu. Yang pertama adalah Barbar. Harganya satuannya 2.190 perak ya teman-teman ya. Rupiah. 2.190 rupiah. 2.190 rupiah. Rupiah. Ya, jadi di antara yang lain paling mahal. Sekarang lanjut ke kedua yang lebih murah, yaitu Beng Beng. Ini kan satu bungkus isinya 3. Harganya 6.535 perak ya. Jadi 6.535 rupiah. Kalau dibagi 3, satuannya jadi 2.178 rupiah. 2178 ya. Jadi lebih murah dibanding si Barbar ini. Kedua termurah yang hari ini kita cobain. Yang terakhir si top ini yang paling murah, itu satuannya cuman 920 perak teman-teman. Rupiah ya, 920 rupiah. Jadi paling murah, rasanya juga paling belakang ya. Juara ketiga ya di antara wafer ini semua. Iya, top sama Beng Beng lah masa kecil lah, Mang. Iya, masa kecil. Coklat masa kecil yang kita beli di warung pakai toples segala macem gitu kan. Mungkin dari dulu 500. Kayaknya memang top tuh lebih murah daripada Beng Beng sih zaman dulu. Iya. Sampai Dan sekarang lebih murah paling. Nggak tahu top masih ada yang gede nggak sih? Yang seukuran Beng Beng? Pernah lihat sih, masih ada kayaknya. Masih ada. Okay. Jadi dari segi ukuran juga top paling kecil ya di antara yang lain. Berarti nomor 1 Beng Beng udah pasti ya juaranya di antara wafer tiga wafer ini. Iya sih. Cuman kalau aku sih apa ya, kayak semuanya enak. Karena semuanya coklat. Emang suka coklat sih. Iya, semuanya dikasih ya pasti dimakan lah gitu. Nggak milih, cuman kayak mungkin kalau lagi ke supermarket terus lihat coklat bakal lagi pengen yang ini, lagi pengen yang ini. Udah pernah atau ini udah sering nih belum pernah, kayak gitu sih. Jadi kalau buat aku sih semuanya enak. Tapi untuk hari ini bingung juga. Oke, kalau dari aku ya Beng Beng sih. Nggak tahu kenapa ya. Selera beda-beda mungkin ya. Tapi kalau aku prefernya si Beng Beng, lebih juara 1. Juara 2-nya mungkin walaupun agak alot sedikit, mungkin top ya juara 2 buat aku. Yang terakhir itu Barbar si Delphi, karena rasanya terlalu manis. Karena aku nggak terlalu suka yang sesuatu yang overpower manisnya gitu. Jadi 1 Beng Beng, 2 top, 3 Barbar. Oke, sekarang aku mau spill harga yang coklat batangannya itu. Semuanya nggak ada yang pakai kacang ya teman-teman. Yang pertama harga yang dari Cadbury ini itu 13.600 rupiah. Jadi paling mahal si Cadbury ini ya teman-teman. Yang kedua yang di bawahnya, harganya di bawahnya Cadbury agak lebih mahal juga, itu si Van Houten 12.640 rupiah. Terus kalau yang si Delphi ini paling murah di antara ketiganya. Jadi paling murah si Delphi ini 11.930 rupiah ya. Jadi 11, 12, 13. Si Delphi 11, Van Houten 12, Cadbury 13. Jadi paling mahal Cadbury. Di antara ketiga coklat ini kalau buat aku sih yang paling enak ya Cadbury ya, karena rasanya nggak terlalu semanis Delphi aku juga. Baru nyobain pertama kali Van Houten, malah Van Houten. Malah suka Van Houten? Iya, besok-besok kayak belinya itu kayaknya. Ya karena mungkin boring juga kali ya sama Cadbury karena sering ya. Karena kamu kan juga sukanya agak-agak pahit kan, coklat agak-agak pahit ya. Jadi kamu paling suka Van Houten ya? Van Houten. Kalau ini bisa dipilih baru Cadbury baru Delphi. Iya, kalau aku pertama Cadbury, kedua Van Houten, ketiga Delphi. Delphi sebenarnya enak sih, cuman kemanisan gitu. Jadi Delphi kalau mau murah mah beli Delphi lah. Iya, murah beli Delphi sih. Cuman emang manis banget ya, buat aku sih kemanisan. Oke, biar kontennya lebih panjang nih, kita pengen bicarain mengenai Citayam Fashion Week nih kan, lagi di mana-mana, lagi di sosial media. Kalau kita buka pasti ada 1-2 story lah. Pasti yang entah itu JJ lah, entah itu si Bonge lah, entah itu si Kurma lah, ya kan. Kalau menurut
Aku sih menurut aku sih positif ya, kegiatannya positif. Cuman emang mereka kan jatuhnya kayak fashion week tapi di trotoar ya. Kalau trotoar kan emang peruntukannya untuk penyeberangan jalan. Cuman Zebra cross. Trotoar untuk pejalan kaki, salah. pedestrian. Salah. Kalau penyeberangan jalan namanya zebra Salah, sorry guys. Maksudnya zebra cross ya. Jadi menurut aku ya emang bener sih dilarang karena kan zebra cross itu kan buat penyeberangan jalan. Tapi kalau menurut aku itu salah satu kegiatan yang positif ya daripada yang aneh-aneh lainnya ya, yang nggak usah disebutkan. Menurut aku kalau memang dilarang di zebra cross, mending dibuatin di tempat yang sama, mungkin bisa dibuatin sarananya untuk mengekspresikan diri ya para remaja itu ya. Karena kan menurut kita itu kegiatan yang positif kan, sayang juga kalau misalkan dilarang atau gimana. Siapa tahu ada hidden talent yang terpendam yang bisa ditemukan sih sebenarnya. Cuma ya bukan jadi ajang komersialisasi juga sih sebenarnya. Biarin aja apa adanya aja sih. Ya paling diarahkan untuk satu, nggak mengganggu ketertiban umum. Kayak tadi memang trotoar harus buat pedestrian, ya jangan nongkrong di situ atau jalan di situ gitu. Buang sampah juga jangan sembarangan. Buang sampah jangan sembarangan. Ya sebenarnya kan itu ini ya efek berantai ya kan, rame jadi banyak UMKM juga yang ikutan ketiban rezeki kan, omsetnya naik dengan ada pembelanjaan, apalagi weekend segala macem gitu kan. Terus udah gitu kan biasanya kan untuk fashion dan mode itu kalangan menengah ke atas, tapi ini bisa menjangkau semua kalangan kayak gitu kan. Itu kan bagus banget gitu kan. Ya cuman ya itu kayak setiap hal pasti ya ada dua sisi ya, pasti ada plus minusnya, ada versi bagusnya sama versi jeleknya kayak gitu kan. Ya jeleknya mungkin ya jadi karena viral satu Jabodetabek ke situ semua gitu kan. Mungkin bisa ditambah dari segi tong sampah gitu ya, tempat pembuangan sampahnya bisa ditambahin. Mungkin jangan disalahin anak-anak Citayam pada nggak bisa buang sampah pada tempatnya atau pada buang sampah sembarangan apa. Ya di mana-mana sih pasti banyak aja ya orang yang buang sampah ya kan. Nggak cuma anak Citayam atau Depok dan sebagainya. Ya mungkin karena memang banyak manusia di situ ya, bisa ditambah lagi tempat buat buang sampahnya, atau banyak yang lebih menghimbau. Bener juga kan yang kayak si JJ gitu-gitu dijadiin kayak duta apa gitu kan, duta duta ya jangan buang sampah sembarangan dan lain-lain gitu. Kemarin juga sempat lihat di sosial media salah satu artis Cinta Laura kan juga kesana bukan buat fashion show tapi buat mengutin sampah ya yang ada berserakan di daerah SCBD, Sudirman, Citayam, Depok, Bojong ya, gitu pokoknya duku atas lah. Iya itu duku atas itulah. Sebenarnya positif aja sih, maksudnya nggak ada yang salah ya orang mengekspresikan diri gitu ya. Di sini juga agak juga banyak batasannya mungkin, jadi bingung kali ya orang-orang mau mengekspresikan diri gimana caranya. Giliran udah bisa ekspresikan diri tapi dilarang atau gimana gitu ya. Mungkin jangan lebih dilarang kali, lebih diarahkan, lebih kayak dikasih sarananya nih di sini aja nih biar nggak bikin macet, let's say gitu kan. Oh ya ini kita ngasih opini sebagai orang yang bukan siapa-siapa ya, biasa aja, kita bukan penggiat fashion masyarakat umum lah gitu. Jadi sebenarnya didukung-dukung aja sih kalau dari kita ya, bagus-bagus aja sih daripada hal yang aneh-aneh ya. Iya, sebelum viral banget kita sempat kesana sih, yang udah mulai tuh seminggu 2 minggu, siapa Bonge dan kawan-kawan. Seminggu lah waktu itu baru famous, baru booming di sosial media. Kita udah sempat kesana, nggak ada niatan mau kesana awalnya, cuman karena mau ke Sarinah, tapi karena turunnya di stasiun Sudirman naik komuter lain kan, jadinya ya udah ngelihat sekilas aja di terowongan Kendal itu kan, cuman nggak sampai di depan Waki itu ya zebra cross pedestriannya itu kan. Iya, lumayan ya, emang ramai sih. Stasiun MRT Duku Atasnya nggak sampai situ kan, turunnya di sebelahnya kan, sisi lainnya kan gitu.
ya nongkrong murah, nggak terlalu banyak keluar budget gitu kan ya. Iya, dari Depok kan bisa naik kereta turun stasiun Sudirman. Ini anak Depok nih, mantan anak Depok. Tapi nggak pernah sih dari Depok ke Sudirman naik nggak kereta. pernah. Ya sebenarnya sih bagus-bagus aja ya, kalau buat aku sih aku dukung-dukung aja. Maksudnya kebahagiaan orang kan beda-beda ya. Iya. Itu mungkin bahagianya anak-anak muda remaja itu dengan spill mempertontonkan, memamerkan outfitnya kan, itu juga pasti mereka belinya yang lokal punya kan gitu kan. Jadi ngebantu lokal namanya UMKM lagi. Oh ya, UMKM lagi ujung-ujungnya Local terbantu. Yes. Kita juga kebanyakan pakai yang lokal ya. Iya. Rata-rata sekarang kita nyarinya produk lokal karena emang produk lokal udah banyak banget yang bagus kualitasnya, dari segi kualitas, dari segi desain udah nggak kalah bagusnya. Skincare juga udah, skincare aku udah nggak ada lagi. Aku tas lokal. Iya, tas Key, lokal. terus apa tuh? Open ending. Iya. Terus apa lagi ya? Skincare sih udah keren banget sih skincare lokal. Erigo. Ya, Erigo kita paling banyak. Kita banyak paling banyak Erigo ya. Karena emang bahannya enak sih, dan apa ya? Value of money-nya juga oke banget gitu. Aku lupa nama sarung tangan sepeda aku apa, itu lokal juga dari juga. Semarang. Ya emang produk lokal udah keren-keren banget sekarang. Jadi ya balik lagi pasti Keren dan murah. Iya, harganya Sesimpel itu aja. jauh kan. banget, lebih Kita, murah. Sebagai customer kan pasti pengen nyari yang terbaik, yang bagus, kalau bisa affordable kan gitu Iya. kan. Ya udah. Dan lokal bisa fulfill itu kan. Emang kan kebantu juga kan produk lokal, karena warga-warga Depok, Bojonggede, Bojong, Citayam segala macam, pada anak-anak remajanya pada suka mejeng di situ mungkin, jadi membicarakan fashion gitu-gitu kan, positif kan sebenarnya ya. Cuman di luar itu kan nggak tahu ya kegiatannya, apakah memang kita belum pernah kesana secara langsung, tapi kan kita tahunya juga dari sosial media doang. Sejauh ini kalau dari sosial media sih ngelihatnya ya yang negatifnya mungkin terlalu banyak masyarakat di situ, jadinya numpuk di sana, buang sampahnya juga masih belum benar gitu ya. Mungkin tong sampahnya harus ditambah kali. Gitu. Oke. Ya segitu aja. Mungkin video iseng-iseng sambil nunggu anak pulang sekolah. Ya gitu aja. Sekian video kita kali ini. Jadi buat ngisi waktu juga ya, lumayan nih buat nambah-nambah AdSense. Ya. Sekian video dari kita. Mudah-mudahan teman-teman kalau mau cobain coklatnya. Oh iya, mau promo itu channel streaming. Oh iya, promo channel streaming dong. Futuristik nanti taruh di description box aja ada ya. Ada logonya juga nanti. Oke, siap. Futuristik. Jadi Pak Suami lagi bikin YouTube channel baru mengenai gaming ya. Streaming game mengenai game mobil ya rata-rata ya. Enggak juga, apa aja. Apa Cuma aja lah game. Lagi main mobil aja. Oke. Segitu aja untuk videonya kali ini ya. Makasih untuk teman-teman yang sudah nonton ngobrol ngalor ngidul suami istri hari ini. Sekian videonya, makasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.